Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sedikit ya tentang sejarah yang saya ketahui berdasarkan hasil pertanyaan saya dulu ya kepada para purnawirawan gitu, angkatan darat ya, TNI angkatan darat, atau mungkin angkatan apa ya dulu namanya dulu TKR ya gitu. Jadi yang sekitar tahun 98, 97, 99 gitu ya, tentang tentara-tentara sesama, tentang apa ya, tentara yang merupakan dulunya teman-temannya satu batalion gitu ya. Dulu itu kakek saya itu tergabung dalam batalion namanya Anjing Laut gitu. Jadi batalion ini dulu bertugas di mana gitu, di Ambon pernah gitu, kemudian ditugaskan kemana lagi gitu saya kurang tahu ya. Jadi di batalion tersebut ada yang namanya Dul Arif gitu, Letnan 1 Dul Arif, ada juga sersan namanya Bungkus gitu ya. Itu dulu saya ingatnya baru dua nama itu, yang lainnya saya nggak begitu ingat gitu ya. Gitu. Jadi karena kakek saya dan juga teman-temannya itu memang sudah lama mengenal orang-orang ini, dan maka itulah saya ceritakan gitu. Memang dulunya itu kan tentara ya di tahun 60-an itu, sebelum 60-an malah mungkin sejak tahun 50, sebelum tahun 50-an, sejak awal perang gitu, sejak masa penjajahan Jepang itu memang apa ya, memang pandangan politiknya itu ada yang berbeda-beda gitu ya. Pandangan politiknya itu terbelah gitu di tentara. Dulu kan tentara itu kan berhaluan politik, kalau sekarang kan alhamdulillah tidak berpolitik gitu ya. Jadi dulu tentara itu menurut penuturan teman-teman kakek saya ya dulu ya, saya nggak tahu itu apakah beliau itu sekarang masih hidup atau mungkin apa sudah wafat, saya belum tahu juga, ataukah mungkin masih ada satu dua yang hidup, saya belum tahu. Kalau menurut betul penuturan kakek saya itu dulunya tentara itu haluan politiknya itu terbelah. Ada yang lebih cenderung ke Nahdlatul Ulama NU, ada lebih cenderung ke PNI, ada yang lebih cenderung ke Masyumi, ada juga yang cenderung ke PKI. Salah satunya yang lebih cenderung ke PKI, haluannya PKI itu menurut teman-teman kakek saya itu adalah Dul Arif ini dan juga Bungkus. Serta Dul Arif ini katanya itu dulunya itu sering komunikasi dengan Letkol Untung, dan namanya ada juga yang namanya Kolonel Latif gitu. Itu tergabung dalam batalion dalam apa ya, masih dalam sewaktu masih berada di apa ya, di namanya kalau sekarang itu Kodam, dulu namanya prajurit Diponegoro gitu ya. Itu kata teman-teman dari kakek saya. Jadi karena dulu saling bertentangan gitu, pertentangannya sangat tajam, bahkan saling apa ya, bertengkar tiap hari itu bertengkar. Jadi yang sehaluan dengan kakek saya dan teman-temannya, dan orang yang sehaluan dengan Dul Arif ini dan si siapa namanya itu, Bungkus atau siapa itu namanya, itu kemudian bertengkar aja tiap hari itu katanya itu. Jadi karena nggak cocok gitu ya, apa ya, perseteruan makin tajam gitu. Jadi kata teman-teman dari kakek saya itu, mereka selalu memulai duluan gitu, selalu memberikan ancaman kayak, atau mungkin ancaman yang sifatnya ekstrim dan yang gitu. Dan sifatnya dulu teman-teman kakek saya itu membela diri. Jadi kakek saya dan teman-temannya itu membela diri gitu. Jadi membela diri gitu agar
mereka itu tidak macam-macam gitu, karena mendapat tentangan keras akhirnya mereka kemudian dipindahkan ke Jakarta, jadikan satu gitu ya, satu satu grup atau satu apa kompi atau satu apa namanya saya nggak tahu di Jakarta ya, gitu, di bawah pimpinan Untung itu, kalau untung siapa, Untung Samsuri atau siapa itu gitu. Jadi teman-teman kakek saya dan bersama kakek teman-temannya itu mengenal betul siapa yang namanya Dul Arif itu, siapa yang namanya Bungkus, siapa yang namanya Letkol Untung itu tahu. Terus kemudian Latif itu, Kolonel Latif tahu betul. Memang mereka memang punya pandangan politiknya itu ke PKI. Kalau kakek saya dan teman-temannya kebanyakan ya itu PNI atau NU gitu. Jadi berbeda banget pandangannya. Dan setelah melihat kejadian-kejadian di Jawa Timur, di Jawa Tengah atau di tempat-tempat lainnya, kok kelihatannya tuh PKI kok seperti ini gitu. Jadinya pertentangan tuh semakin keras sih. Itu di kalangan internal tentara sendiri itu seperti itu, karena kan tentara saat itu punya haluan politik. Kalau sekarang kan tentara itu ikrarnya membela NKRI, tidak berpolitik gitu ya gitu. Semakin keras akhirnya mereka pindah ke si Dul Arif kemudian, dan orang yang sepaham sama dia pindah ke Jakarta, jadi satu di Cakrabirawa ya, di pengawal Cakrabirawa, pengawal presiden gitu ya. Kalau ya itu menurut rekan-rekan kakek saya, jadi memang sejak awalnya memang seperti itu pandangan politiknya gitu. Jadi tidak ada apa ya, memang jadi mereka tuh memilih orang-orang yang satu haluan politik untuk jadi satu. Karena kakek saya dan teman-temannya berbeda, maka kakek saya tidak mau gitu, tidak mau untuk berkumpul dengan mereka, ngobrol, sudah malas gitu ya, sudah karena mereka tiap hari bertengkar, berkelahi gitu, sampai satu pukul sudah terbiasa gitu. Memang seperti itu tentara itu tentara dengan tentara sendiri waktu itu seperti itu gitu. Jadi kalau mungkin untuk cerita lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa membaca buku ini ya, buku apa ya, mungkin dari para tentara-tentara, jenderal TNI Angkatan Darat tuh yang membuat biografi. Atau mungkin kalau lebih bagusnya teman-teman bisa membaca buku dari Nahdlatul Ulama itu tentang tentang sepak terjangnya PKI ini. Nahdlatul Ulama kayaknya ada bukunya itu, teman-teman bisa melihat di situ. Jadi di situ pertentangan antara ulama Islam dengan PKI itu sangat keras sekali, dan yang memulai adalah dari PKI sendiri gitu. Jadi membuat fitnah sendiri, kemudian menuduh orang lain gitu yang membuat fitnah, padahal yang membuat fitnah adalah dari PKI sendiri. Itu dari buku-buku itu memang seperti itu mengatakannya. Dan cerita dari teman-teman kakek saya juga sama seperti itu gitu. Gitu. Jadi kalau sekarang ya alhamdulillah tidak ada ya, semoga nggak ada lagi ya laten gitu PKI gitu ya, semoga seperti itu ya. Saya cerita gitu aja, cuman segitu aja yang saya tahu ya. Bila ada kesalahannya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.